Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyyul Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para sesepuh, segenap hadirin, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini sama-sama kita akan menyaksikan proses akad nikah dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak pernikahan yang akan dijalankan ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, penuh berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan dalam agama Islam bukan sekedar sarana untuk melegalkan sebuah hubungan. Bukan juga hanya sekedar formalitas untuk mensahkan, menghalalkan hubungan yang tadinya diharamkan oleh Allah. Itu semua hanya bagian dari pernikahan yang disyariatkan oleh Islam. Namun lebih dari itu, pernikahan adalah sebuah proses ibadah. Mungkin ibadah yang teramat panjang, yang perlu keikhlasan, perlu pengetahuan, perlu juga kerelaan bagi orang-orang yang menjalankannya. Ananda berdua yang ingin melangsungkan pernikahan dan hidup berumah tangga perlu didasari bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan ini adalah ibadah yang harus kita niatkan benar, tulus, ikhlas karena Allah. Menikah itu terkadang orang memilih jodoh, memilih pasangan karena banyak faktor. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Biasanya seorang laki-laki memilih perempuan atau seorang perempuan memilih laki-laki untuk dijadikan pasangannya, ada 4 faktor pendukung. Pertama, lijamaliha, karena gantengnya, karena cakepnya,
karena cantiknya, karena ketampanannya. Ini biasa. Mohon maaf, kita kan ini yang masih pada muda ataupun para orang tua yang dulu melalui proses pacaran, yang pertama kali dilihat dari calon pasangan kita apanya? Oh, ya ini pada kemana orang-orangnya nih? Hadirin, dulu ketika milih pasangan yang pertama kali dilihat apanya dulu? Hatinya Pak Ustadz. Belum tentu hatinya sampai bisa lihat. Yang paling pertama kita lihat tampangnya dulu. Ganteng apa kagak? Cakep apa kagak? Cantik, jelita, manis apa enggak? Tuh biasanya manusia dilihat dulu tampangnya. Kira-kira kalau model kayak gini saya ajak ke kondangan malu-maluin apa kagak nih? Kira-kira yang model kayak gini kalau saya bawa ke jalan-jalan ke mall bisa ngepasin diri apa enggak? Tuh, orang biasanya ngelihat tampangnya dulu. Yang kedua, pilihan orang ketika memilih calon pasangan hidupnya, lihat dulu bagaimana kekayaannya, apalagi orang tua. Biasanya kalau ada seorang laki-laki datang ke rumah orang tua yang punya anak perawat, pengen melamar anaknya, pertanyaan orang tua kepada si laki-laki tersebut yang utama sering kita tanyakan, kerja di mana? Betul nggak Pak? Pak, betul nggak? Kerja di mana? Ya Pak, saya sih nggak kerja Pak. Punya kontrakan? Kagak. Saya nggak kerja, nggak punya kontrakan. Terus saya tinggal di pinggir jalan. Kira-kira kalau ada laki-laki yang datang begitu ke rumah kita, melamar anak kita, diterima apa kagak? Kenapa? Karena kita nggak pengen anak kita jadi susah. Maka orang, mohon maaf, biasanya memilih pasangan hidup, lihat dulu. Ahlan wa sahlan guru kita. Saya kira penghulu kali. Udah duduk dah di mana aja lah, nggak apa-apa. Makasih ya. Lanjut. Sih, kemarin ketemu gue panggil. Guru izin ya. Oh iya Pak. Saya kontraknya sampai penghulu datang. Lebih atas tuh. Kalau penghulu datang 9:30 ya 9:10 saya bawa rapi nih. Makanya saya mau duduk. Duduk dah, duduk. Oh, Pak, sampai mana saya ngomong tadi? 5, lihat. Seorang laki-laki pilih perempuan, perempuan pilih laki-laki untuk dijadikan calon pasangan hidupnya, dijadikan sebagai pendampingnya. Lihat dulu, kaya apa kagak, beruang apa kagak. Maka mohon maaf, kadang anak-anak ABG sekarang kalau nyari pacar lihat motornya apaan. Ninja nih. Woi, kalau motornya ninja jadi rebutan. Lalu kata Nabi kita Muhammad SAW melanjutkannya, walinasabiha. Lihat faktor keturunannya. Dia anak siapa? Keturunan siapa? Kalau perlu kita cari pasangan yang berdarah biru. Emang ada orang yang darahnya biru? Sebuah istilah yang menekankan bahwa cari pasangan berasal dari keturunan yang baik-baik. Tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, 3 faktor pendukung tadi itu sifatnya duniawi.
sifatnya materi. Yang paling bagus, yang paling benar, yang paling cakep, fasfar bidzatid taribat yada. Pilih berlandaskan kualitas agamanya, insya Allah akan selamat. Pilih yang agamanya bagus, insya Allah rumah tangganya lebih mudah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Karena mohon maaf Pak, Bu, berapa banyak rumah tangga yang berlandaskan harta kekayaan. Suaminya kaya, istrinya kaya. Kalau dilihat dari kacamata materi, ini rumah tangga menyenangkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ternyata kekayaan yang dia punya, materi yang dimiliki tidak mendatangkan kebahagiaan. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Maka pilih yang agamanya bagus. Utamakan yang seagama dengan kita. Karena pernikahan itu kita melibatkan Allah, maka bagaimana sejak awal Allah redha dengan kerjaan kita. Jadi kalau pengen rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, rahmah, pilih berlandaskan agama, didasari niat tulus ikhlas karena Allah. Ini pernikahan panjang soalnya, bukan untuk sehari dua hari, bukan untuk seminggu dua minggu. Pernikahan adalah ibadah yang teramat panjang, yang ujiannya sepanjang masa. Perlu pelibatan Allah, perlu kreasi ilmu, perlu banyak kesabaran. Karena pepatah Arab kalimat hikmah mengatakan, "Makana lillahi dama wattasala." Suatu pekerjaan yang kita melibatkan Allah di dalamnya, suatu perkara ibadah yang kita libatkan Allah di dalamnya, pasti akan langgeng dan sampai tujuannya. Abang, yang menikah namanya siapa ente? Siapa? Rian. Rian, Abang Rian. Ente kan mau menikah ada tujuannya gak? Bang Rian? Ya. Ada tujuannya? Ya. Apa tujuannya? Apa? Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, kan begitu? Itu tujuan tuh. Orang yang berumah tangga rata-rata pengennya begitu. Sakinah, tentrem, mawaddah, penuh cinta, rahmah, dan kasih sayang. Adem, tentrem rumah tangganya. Semua kita pengen begitu. Tapi syaratnya yang pertama, libatkan Allah. Kalau Allah sudah kita libatkan, pasang niat tulus ikhlas karena Allah, menikah bukan karena materi, menikah bukan karena tampang, menikah juga bukan karena ingin mendapatkan kecipratan kebahagiaan duniawi, tapi tulus ikhlas karena Allah, maka itu menjadi modal dasarnya. Ya Bang Rian ya, ikhlas karena Allah Bang Rian. Wa ma kana li ghairillah. Dan apabila suatu pekerjaan, suatu ibadah tidak kita libatkan Allah, in koto awan basolah, terputus keberkahannya, nggak sampai kepada tujuannya. Awas nih. Baik pengantin lama maupun pengantin baru, ketika kita menjalankan ibadah ini tidak melibatkan Allah, siap-siap in kotoa, terputus keberkahannya. Kalau keberkahan udah putus, rumah tangga bagaikan neraka. Siang berantem, malam diem-dieman, pagi cemberut-cemberutan. Damai satu hari, berantemnya 2 hari.
Kenapa? Karena tidak melibatkan Allah. Karena tujuannya bukan untuk menjalankan syariat agama, tapi semata-mata keinginan dunia. Ya Bang Rian ya. Satu. Yang kedua, kalau sudah kita melibatkan Allah, maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua, ketika menjalankan rumah tangga ini, gandengkan dua hal, as-sabru was-shalah, kesabaran, sholat, doa kepada Allah. Nikah itu perlu kesabaran. Kenapa? Karena sesuatu yang terlihat indah sebelum pernikahan belum tentu menjadi indah pula setelahnya. Masa pacaran, masa yang sangat manis, masa yang sangat indah dan menyenangkan. Oh, mohon maaf, sebelum nikah kita jalan sama calon istri ataupun calon suami, kesandung dikit aja kita bilang hati-hati sayang, hati-hati beb. Itu belum nikah. Nikah sebulan masih ada manis-manisnya. Coba 2, 3, 4 tahun, 5 tahun kemudian udah ada buntutnya, kesandung aja pasangan kita. Nah tuh, boro-boro dibilang sayang, yang ada dikatain, mati lu kemana? Sebelum nikah, lagi masa pacaran, kita jalan-jalan ke mall, makan datu di food court, romantis, sepiring berdua, kadang main suap-suapan, nyuapnya juga dikit-dikit. Belum nikah, dikit-dikit jaga image. Udah nikah aja dapat 2-3 tahun, udah makan angkat kaki, nasi munjung, udah kayak porsi kuli panggul tuh. Sebelum nikah, mohon maaf, sebelum nikah kita lagi jalan sama calon pasangan, mau kentut nih, mohon maaf, mau kentut, minggir dulu sebentar ya, saya ada perlu. Padahal apa ya? Mau lepas kentut supaya pasangan kagak denger. Giliran udah nikah, dapat 2, 3, 4 tahun, kentut dilepas habis-habisnya aja. Prat-pret. Betul nggak? Satu orang begitu nggak kira-kira? Kebiasaan yang tidak terlihat sebelum nikah akan terpampang lebar setelah nikah. Yang jelek-jelek tersembunyi sebelum nikah, nanti setelah nikah kelihatan jelas. Yang tidur ileran, yang tidur ngorok, yang gampang ngambek, yang nggak bisa masak, yang nyuci bajunya nggak beres, nyetrikanya nggak licin, kelihatan semuanya. Maka itu perlu kesabaran. Mohon maaf, Abang Rian nanti, Abang apa AA manggilnya? Abang aja enakan ya? Rian aja. Bang Rian, ketika nanti sudah terucap dari mulut, saya terima nikahnya dan kawinnya, disebutin nama calon istrinya beserta bin ayahnya, lalu dinyatakan sah oleh para saksi, maka saat itu juga Bang Rian harus terima utuh bulat-bulat bagaimana calon istri keadaannya. Jangan terima bagus-bagusnya doang, seluruhnya bulat-bulat kita terima. Keadaannya seperti itu kita terima. Bagaimanapun sifat dan wataknya kita terima. Itulah kenapa fungsi suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi leader, pembentuk karakter para wanita, istri-istrinya. Kalau ditemukan di kemudian hari
istri kita akhlaknya kurang bagus, istri kita karakternya kurang enak dilihat, maka disitulah peran suami sebagai qawwam, meluruskan, membenarkan dan membina, bukan justru marah-marahin dan bentak-bentak. Ini kadang mohon maaf ada pasangan yang belum siap dan tidak melibatkan Allah di dalamnya. Semua terasa manis sebelum nikah. Tatkala setelah menikah ditemukan banyak kekurangan di masing-masing pihak. Yang ini kurang, suami juga kurang, lalu istrinya juga kurang. Lalu keduanya saling menyalahkan. Bang, lu dulu gak kayak gini bang. Bang, dulu manis banget bang. Bang, dulu baik banget bang. Kenapa sekarang kayak gini? Lalu kata lakinya, lu juga dulu gak kayak gini. Lu juga dulu telaten. Yang terjadi adalah pertengkaran, dan pertengkaran. Maka butuh kesabaran. Ya Bang Rian ya. Sabar Bang Rian ya. Rumah tangga itu kuncinya memang sabar. Yang kedua adalah as-shalah. Salat bimakna syar'i ataupun bimakna lugawi. Rumah tangga kudu dibina atas dasar sholat. Wah, alhamdulillah penghulunya udah datang. Emang saya jobnya sampai penghulu datang Kiai. Gue udah was-was aja, datang jam 10 gue ceramah sampai jam 10 urusannya ini. Ahlan, wasahlan, selamat datang Pak Penghulu kita dari KUA Kecamatan Mampang Perapatan. Sehat Kiai Guru. Lanjut 3 dikit lagi ya, biar antum istirahat kos-kosan. Ini biasanya Pak Penghulu mintanya kopi, biasanya kopi. Penghulu penceramah biasanya kopi, biasanya. Kode ya. Rumah tangga itu karena dia adalah ibadah harus didasari juga nilai ibadah. Maka mohon maaf, suami istri menjalankan rumah tangga kudu mesti wajib harus sholat. Kudu mesti wajib harus doa dan minta kepada Allah yang mendatangkan sakinah mawaddah rahmah dalam rumah tangga kita, bukan sifat dan karakter kita. Semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf kalau ada suami enggak sholat, istrinya sholat, tolong istri bilangin, ingetin, bang, abang kan imam, abang kan pemimpin nahkoda rumah tangga. Kalau abang gak sholat, kalau abang jauh dari Allah, ini kapal kita bakal oleng bang. Kapal kalau udah oleng di lautan, resikonya bakal tenggelam. Begitu pula sebaliknya, seorang suami kalau melihat istrinya gak sholat, meninggalkan perintah Allah, maka suami wajib tegur, bilangin istrinya, neng, rumah tangga kita kalau mau sakinah, mawaddah warahmah kudu sholat. Termasuk pengantin yang lama. Udah banyak yang kasih jempol di saya ke depan gua, kira ceramah gua bagus, gak taunya kode kudu berhenti. Terima kasih Bapak Penghulu atas kehadirannya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.